Hadirin bangsa dan setanah air yang kami banggakan, puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Pengatur, yang menjadi penguasa dari barat sampai ke timur. Ialah Allah yang Maha Kuasa. Kita hidup di negara Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, yang dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa. Menurut data BPS yang ada, luas lahan persawahan Indonesia mencapai 7,5 juta hektar. Luas lahan sawit mencapai 15,98 juta hektar per 2021. Luas lahan perkebunan karet nasional mencapai 3,67 juta hektar. Sungguh sebuah angka dengan kekayaan alam yang luar biasa. Belum lagi dari sektor tijara, perdagangan, dan perindustrian yang di dalamnya juga berbagai jenis perusahaan berskala kecil, menengah, dan besar. Demikian pula dari sektor peternakan, pertambangan, kelautan dan perikanan, penghasilan pegawai negeri, BUMN dan swasta, serta dari berbagai macam profesi lainnya. Bahkan hadirin, menurut data BPS tahun 2025, Kalimantan Tengah ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki luas lahan sawit terbesar kedua di Indonesia setelah Riau. Semua itu hadirin merupakan potensi zakat di negeri tercinta ini. Maka wajarlah potensi zakat di Indonesia itu ditamsilkan seperti membangunkan raksasa yang sedang tertidur. Bagaimana tidak hadirin? Menurut Profesor Dr. K.H. Nur Ahmad MA, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, mengatakan potensi zakat di Indonesia bahkan mencapai 327 triliun per tahunnya. Suatu angka yang sangat fantastis untuk mesejahterakan umat dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, dari total potensi yang ada, zakat yang terkumpul pada 2021 baru sebesar 17 triliun saja. Hadirin, potensi zakat yang luar biasa dan berbanding terbalik dengan potret kesejahteraan umat di negeri tercinta ini. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada bulan September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,05 juta jiwa. Persentase penduduk miskin di perkotaan mencapai 7,09%, sementara penduduk miskin di perdesaan mencapai 11,79% sampai Februari 2025. Jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 152,107 juta jiwa. Namun 8,4 juta jiwa masih menganggur. Masih banyak masyarakat kita yang tinggal di rumah kumuh dan tidak layak dihuni. Masih banyak masyarakat kita yang tinggal di kolong jembatan menjadi pengemis dan gelandangan. Sungguh hadirin, potret ini begitu memilukan dan menyedihkan. Hanya terjadi di negeri Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah ini. Bertindak tulang dari permasalahan di atas, maka izinkanlah kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syariat Al-Quran yang berjudul Pengelolaan Zakat, Wakaf dan Infak untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari harta guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doa adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ibnu Jarir mengatakan ayat tersebut diturunkan dengan berkenaan permintaan Abu Lubabah beserta kedua temannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami, sedekahkanlah atas nama kami dan mintakanlah ampunan bagi kami." Dan Rasul pun menjawab, "Aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk menerima harta sedikit pun." Berkenaan dengan hal tersebut, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menerimanya sebagaimana terangkai di dalam surah At-Taubah ayat 103 tadi, terutama pada kalimat khudh min amwalihim. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, dan kalimat khudh di samping menunjukkan sighatul amri, misalnya agar dibentuk lembaga pengelolaan zakat, wakaf dan infak yang profesional dan proporsional. Kenapa demikian? Yang pertama, karena sadaran zakat itu hanyalah sedikit. Yang kedua, disyaratkan agar amilin memiliki manajemen yang bagus, karena jika amilin tidak profesional, akhirnya zakat bukanlah mensejahterakan rakyat, tapi zakat malah menjadi dakwah. Hadirin, apa hikmah zakat bagi seorang muzaki? Ayat tadi menjelaskan. Yang pertama, tutahhirhum, membersihkan harta dari hak-hak fakir miskin, orang yang tak berharta, orang yang terbaring di pinggir-pinggir jalan, yang tiap hari merasakan petir-petirnya kehidupan, hanya isak tangis yang ia rasakan. Yang kedua, tusakihim, membersihkan dari penyakit rakus, tamak dan serakah. Penyakit ini hadirin yang harus kita bersihkan, sebab jika kehidupan manusia dilanda penyakit ini, maka akan lahir hartawan berjiwa korun. Musa bermendaga apa? Penguasa berotak Fir'aun. Fungsinya bukan pelindung rakyat, tapi pemeras, bahkan berampas hak-hak milik rakyat. Fungsi yang ketiga, sakanullahu, maksudnya dengan zakat, wakaf dan infak, jiwa akan tenang, hati senang, walaupun banyak uang. Amin ya rabbal alamin. Tetapi sebaliknya, jika para aulia, para korban enggan untuk berzakat, enggan untuk berwakaf, dan enggan untuk berinfak, maka suatu negara bisa kiamat walau gedung-gedung bertingkat
harus minggir dari negara kita, khususnya di Kalimantan Tengah. Setuju hadirin? Sebab Kalimantan Tengah akan jaya apabila dipimpin oleh orang-orang yang peduli dengan nasib kaum doa. Oleh karena itu, semangat zakat, wakaf dan infak wajib kita aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Timbullah sebuah pertanyaan, kepada siapa zakat itu diberikan? Sebagai jawabannya, mari kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut. Orang miskin, para ahli zakat, untuk orang yang dilurahkan mu'alif, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut diawali dengan kata inna. Dalam ilmu balaghah merupakan adatul qasim yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Ayat tersebut merupakan definisi Allah Subhanahu wa taala tentang segala prioritas menerima harta zakat, yaitu al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dr. Ismail Raji Al-Faruqi, pendiri International Institute of Islamic Thought di Amerika Serikat, mengatakan bahwa kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan merupakan 3 permasalahan besar saat ini. Namun di antara ketiganya, kemiskinan merupakan hal yang paling berbahaya, sebab kebodohan dan keterbelakangan munculnya akibat dari kemiskinan. Akibatnya, tidak sedikit saudara-saudara kita yang menjual